Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di video kali ini saya mau share tentang pengaruh background ketika di progres ya teman-teman. Pengaruhnya itu sangat banyak, entah itu ke barnya atau ke bunganya teman-teman. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, bantu tonton video ini sampai habis biar saya tuh lebih semangat lagi dan bantu like-nya juga. Oke, yang pertama ini bisa berbeda-beda ya teman-teman, dan di sini saya nggak menggurui, tapi di sini saya hanya sharing aja apa yang saya alami dan yang pernah saya lakukan ketika di progres itu, khususnya ikan yang ini gitu, karena saya pribadi sih setiap ikan itu beda-beda. Nah, yang pertama itu kalau misalkan teman-teman ketika progres untuk bunga atau cabungnya, teman-teman bisa dilihat kondisinya dulu. Kondisi si ikan itu barnya itu tebal atau tipis. Yang pertama itu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah tahu kondisi si ikannya itu barnya itu tebal banget, pekat lah intinya. Kalaupun ada yang bahan itu yang udah pekat atau yang masih agak tipis-tipis. Nah, kalau misalkan yang barnya itu belum terlalu pekat, belum terlihat banget ya gitu. Kalau untuk yang ini sendiri kan teman-teman bisa lihat ini tuh udah pekat banget dan bunga tuh udah ngunci memang gitu, walaupun masih banyak kekurangannya dari bunga itu masih belum pecah semua. Nah, setelah teman mengetahui itu tuh agak sedikit pudar, belum tegas untuk barnya sendiri. Nah, itu teman-teman bisa ketika progres itu menggunakan warna hitam. Nah, kenapa? Karena warna hitam karena agar si barnya itu nggak semakin pudar, tapi akan tetap seperti itu. Kalaupun nggak seperti itu malah jadi lebih bagus, jadi lebih pekat kayak gitu. Dan untuk airnya sih tetap apa ya, untuk itunya tetap bening ya untuk airnya sendiri, jadi nggak harus ketapang gitu. Apalagi kan kalau bunga, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, kalau ketika progres bunga itu di air bening gitu, bukan berarti nggak bisa ketapang ya teman-teman, tapi ada satu dan lain hal, memang harus di air bening dulu kayak gitu. Nah, pengaruh background itu bisa dari saya pribadi ya, ketika progres itu kalau misalkan cabungnya itu udah pada kering, udah memang harus dipecah bunga atau memang harus masuk ke bagian tengah nih. Ini kan bagian tengah-tengah bar ya, mau bar 1 atau 2 atau 3 itu di bagian tengah itu kan harus dipecahin juga gitu, bukan cuman di ujung-ujung bar kayak gitu. Nah, itu teman-teman kalau misalkan mau masuk ke situ, lihat juga kondisinya sebelum di progres untuk pecah bunga atau di apa namanya tuh, biar masuk ke bagian dalam. Jadi tetap perhatiin juga kondisinya gitu, karena menurut saya itu bisa berpengaruhnya itu ke bar pudar nantinya. Memang kalaupun mau polosan, selama itu dikasih pakan dan proteinnya tercukupi, itu nggak bakalan hilang. Cuman di sini background itu berpengaruh untuk ketegasannya dan untuk tampilannya. Ketika dia pakai warna hitam itu lebih dominan, warna gelap-gelapnya itu lebih keluar gitu, lebih apa ya, lebih seram lah terlihatnya, itu lebih enak. Cuman ketika diganti yang putih itu bukan nggak bagus juga atau gimana, tapi apa ya, si ikan itu apalagi merah ya, kalau merah sama putih memang masuk, tapi itu udah harus keluar merahnya gitu ya. Jadi apa ya, dari yang pengalaman saya pribadi ini tuh pernah ganti background putih hitam sampai polos.
Nah, kenapa saya sering ganti-ganti itu karena disesuaikan dengan kondisi si ikan. Enggak terus-terusan hitam, enggak terus-terusan putih, enggak terus-terusan polos, dan begitupun di air, enggak terus-terusan air bening, enggak terus-terusan air ketapang. Jadi ada masa-masanya gitu. Jadi kalau teman-teman pengen mengetahui ikan yang di keep itu cocoknya seperti apa, ya seperti yang tadi saya bilang, dari pertama keep, entah itu dari bahan atau dari beli melanjutin dari orang, itu lihat dulu kondisi si ikan. Dilihatnya itu dari, kalau maru kan barnya gitu kan, seperti apa kepekatannya, tingkat kepekatannya itu pekat banget apa memang sedikit pudar. Nah itu di situ teman-teman ketika progres bunga itu bisa menggunakan background hitam atau putih, nanti kelihatannya di situ cocok apa enggaknya. Nah lalu kalau misalkan yang barnya terlalu tebal, sebenarnya sih udah saya bahas ya di video sebelumnya, tapi biar lebih lengkap aja, biar saya saya bahas lagi di sini. Nah kalau misalkan yang terlalu pekat itu usahakan teman-teman pakai backgroundnya putih gitu, karena kalau hitam ditambah hitam ya semakin hitam gitu. Jadi sejauh ini kalau misalkan hitam ditambah hitam ya tambah hitam gitu, tapi kalau misalkan dikasih background putih itu bakalan kalau memudar sih enggak, tapi akan sedikit menipis dan bunga akan keluar kayak gitu. Karena untuk bunga masuk ke bagian dalam itu cukup susah ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah paham sih mungkin nggak bakalan susah, tapi di sini saya share itu siapa tahu ada yang baru keep, baru terjun ke ikan cana. Nah untuk caranya itu seperti itu teman-teman. Jadi bukan cuma dari pakan, tapi dari settingan juga itu berpengaruh kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau misalkan settingannya udah pas, pakannya udah terpenuhi, itu bisa lebih cepat teman-teman, kayak gitu. Nggak harus hitungan tahunan, hitungan bulan juga. Kalau misalkan dari nol, dari kecil, misalkan dari C10 udah settingan pas, pakannya terpenuhi, itu bisa cepat. Nanti di atas 15 itu dia udah cabungnya itu udah mulai kelihatan banyak tapi belum pecah. Nanti di size 20 itu udah bisa pecah walaupun belum semua ya, kayak gitu. Tapi kalau itu tergantung bakat lagi ya gitu, tergantung bakat ikan. Tapi kalau kita memaksimalkan potensinya udah pasti lebih cepat. Jadi si ikan udah bagus, ditambah settingannya pas, pakannya terpenuhi, dan memang nutrisinya terpenuhi, itu bakalan lebih bagus lagi teman-teman, kayak gitu. Karena pasti teman-teman itu bertanya-tanya, kok ikannya itu kalau misalkan lihat di YouTube atau di Facebook kok perasaan cepet gitu apa gimana. Nah itu tuh teman-teman harus tahu juga caranya gitu, bukan cuman dari bang pakai pelet apa ya, istilahnya pelet bukan berarti nggak boleh ditanyain juga gitu, tapi selain pelet itu ada hal yang lain, entah dari air juga gitu. Kondisi air itu kan bening untuk apa, ketapang pekat tipis itu untuk apa, background hitam atau putih itu untuk apa. Memang ada sebagian orang yang tidak mempedulikan background, tapi kalau saya sendiri sih sangat ini ya, kalau menurut saya itu sangat berpengaruh gitu. Mungkin yang saya tahunya itu ya hanya di situ gitu, hanya backgroundnya gitu. Saya mengandalkan dari background, karena kalau teman-teman lihat kenapa ketika para suhu itu backgroundnya itu ada yang putih, ada yang hitam, bahkan ada yang polos, itu harus tahu teman-teman, itu tuh bukan semata-mata dia pengen aja kayak gitu, enggak, tapi mengejar sesuatu gitu, entah dari barnya atau dari bunganya gitu. Apalagi yang di red itu sangat berpengaruh dari air sama settingan tank untuk ke bar teman-teman. Kalau teman-teman lihat yang Mas Tobil itu yang memang kultur
Canamaru itu pasti settingan tank itu beda-beda, nggak disamain. Karena kenapa? Karena ya berpengaruh juga gitu. Ada yang harus diputih dulu, ada yang memang harus hitam gitu, dan memang ada yang harus polos seperti itu. Kalau untuk pasir sendiri manfaatnya sih ada untuk ke ikan, tapi kalau menurut saya pribadi sih lebih ke tempat diamnya bakteri ya, entah itu bakteri dari kotoran gitu kan, jadi tersimpan nggak naik ke atas gitu. Karena kalau polos itu ketika ikan dikasih gerak gitu atau diajak main itu pasti sangat berantakan banget kayak gitu. Nah oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini buat pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat pemula, dan mohon maaf apabila ada penjelasan atau kata-kata saya yang kurang jelas. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, bisa komen di kolom komentar, kita sharing-sharing. Dan bye bye, assalamualaikum.